Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallimu taslima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin jamaah berjuang sholat subuh yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji syukur atas segala curah rahmat dan nikmatnya, alhamdulillah, atas izin dan kehendak Allah kita masih dimampukan berada di rumah Allah. Mudah-mudahan kita semua dijadikan hamba Allah yang senantiasa istiqamah dalam ridhanya. Allahumma amin. Salawat teriring salam senantiasa tersanjungkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kemarin terakhir kita baca tentang hadis dari Ibnu Mas'ud yang intinya amalan-amalan yang Allah cintai atau salah satu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadisnya, yaitu ada 3, yaitu sholat tepat pada waktunya, kemudian birrul walidain dan jihad fisabilillah. Namun hadis terakhir dikatakan saya tidak bertanya lagi kepada Rasulullah. Mungkin kalau bertanya pasti ditambah. Bisa jadi. Maka bab selanjutnya ini adalah waktu-waktu salat. Ini dari Abdullah bin Amr. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala waktu dhuhri idza jadati samsu wa kana dhillu hujuli kadhulihi man lam yakhruj waqtul ashr wa waqtul ashri man lam tasfarra samsu wa waqtu salatil maghribi man lam bahibi syam syafa' wa waqtu salatil isya'i ilal nisfi laili awla syati wa rafa'tu salati subhi bintul fajri malam yakni rawahu Muslim. Dari Abdullah bin Amr bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, waktu duhur apabila tergelincirnya matahari sampai adalah bayang-bayang seorang sepanjang badannya. Jadi waktu duhur itu pas di tengah atas kemudian bergelincir sedikit, jadi berhenti mata sudah masuk. Dan pas di tengahnya itu ada hadis yang kita baca biasanya diharamkan untuk sholat, tapi susah kadang-kadang waktu. Apabila gelincir matahari bayang-bayangnya sama, jadi sama dengan bendanya, itulah waktunya sholat duhur. Selama belum hadir waktu asar, dan waktu asar adalah selama belum kuning matahari. Jadi waktu asar itu ketika bayang-bayang itu melebihi dari bedar sampai ada tanda-tanda. Dan waktu maghrib selama belum hilang tanda atau wafat, ya tanda. Apabila matahari terendam cuma maghrib yang ada tanda merah, selama tanda merah belum dan tidak ada maksud besar. Dan waktu adalah hingga setengah malam pertengahan, dan waktu sholat subuh dan sampai terbit fajar selama belum terbit matahari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, keterangan hadis permulaan waktu asar ialah apabila bayangan seseorang lebih sedikit daripada panjang badannya, yakni apabila dicasakan satu kayu atau lidi, maka panjang bayangan itu melebihi dari bayangan kayu. Yang kedua, permulaan waktu maghrib apabila terbenam matahari, dan akhir waktunya apabila hilang tanda-tanda merah. Jadi kalau pas waktunya terang, ini bisa dilihat tanda-tanda yang di barat. Kalau mataharinya sudah mendung, tidak bisa. Ini langit sebelah barat,
waktu sholat isya tengah malam tertentu. Tapi hadis 170 urutan 170 nanti kita terangkan tentang menunjukkan bahwa waktu itu sepanjang malam sampai waktunya adalah jam. Menurut pendirian yang lebih selamat ialah yang kita takhirkan, yaitu sholat atau di tengah malam. Di sini ada jawaban, ialah jangan kita akhirkan isya lebih dari tengah malam. Masa muslim ini adalah waktu sholat. Bagaimana kita menghadapi atau mengisi yang kita harus ada hubungan dengan yang lain, yaitu yang sholat tepat pada waktu. Karena kenapa Bapak? Sekarang ini banyak yang terlatih. Jadi dia sholat atau seorang tidak sholat jawabannya gitu. Sholat sudah ada yang jawab waktu yang panjang. Jawaban itu tidak sah. Nah, jika seseorang itu meremehnya sholat atau menganggap enteng sholat, sedangkan kita sedang kondisinya santai, maka itu kondisi berbahaya. Artinya sifat syirik oleh memasuki hati seseorang. Kecuali kita dihadapkan suatu kondisi yang memungkinkan kita melakukan. Kita berperjalanan di jalan tol, tiba-tiba waktu kita sholat dulu, tak mungkin kita, tapi kita mencari tempat-tempat namanya rest area. Sekarang kalau dulu kan ya, nanti mungkin adalah untuk sok peringatan di dalam kita melakukan perjalanan antara syafaat. Masalah muslimin rahimahumullah. Jadi pentingnya kita jangan sampai apabila datang waktu yang pulang, jangan sampai nanti mati saja pintu syirik atau mendudukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau yang ibu-ibu biasanya dia datang usaha atau hal lain yang enak, tiba-tiba kita ingatkan itu juga nggak boleh. Jadi kita harus berdoa. Hai salat, wajib kita menyampaikan. Turun juga kita enak. Muslimin rahimahullah, mudah-mudahan yang sedikitnya ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita senantiasa dianugerahkan rahmat hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita disahkan atau diberi izah oleh Allah, yaitu apa? Akidah yang dan ibadah dan kemuliaan Allah Subhanahu. Mohon maaf atas kekhilafan dan kekurangan. Astagfirullahaladzim. 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 Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila tabiq walidayk wa ridha walidayk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.